Bagaimana seorang diplomat Indonesia mengubah pandangan Kim Jong-un tentang Islam? Kisah mengejutkan di balik kunjungan bersejarah Korea Utara ke Indonesia yang membuka pintu perdamaian dunia. Pesawat yang membawa Ahmad Fauzi mendarat dengan lembut di Bandara Internasional Pyongyang. Ia menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sekaligus mempersiapkan mental untuk tantangan besar yang akan dihadapinya. Ini adalah kali pertamanya ke Korea Utara, negara yang dikenal sangat tertutup dan sulit dipahami oleh dunia luar. Tapi Ahmad bukan diplomat biasa. Ia memiliki misi khusus dari pemerintah Indonesia, membuka jembatan dialog antara Korea Utara dan dunia Islam. Sebagai seorang Muslim yang lahir dan besar di Indonesia, Ahmad selalu merasa bangga menjadi bagian dari negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Namun, kali ini tugasnya tidak hanya tentang memperkenalkan Islam kepada orang lain. Lebih dari itu, ia ingin menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang asing atau mengancam, melainkan sebuah sistem nilai yang universal, ajaran yang bisa diterima siapa saja, bahkan di negara seperti Korea Utara. Setelah melewati prosedur imigrasi yang ketat, Ahmad keluar dari bandara dan disambut oleh dua pejabat dari Kementerian Luar Negeri Korea Utara. Mereka tampak ramah namun cenderung formal, sesuatu yang sudah ia duga sebelumnya. Mobil sedan hitam tua membawanya menuju hotel tempat ia akan tinggal selama beberapa bulan ke depan. Sepanjang perjalanan, Ahmad memandangi jalan-jalan Pyongyang yang bersih namun tampak sepi. Tidak banyak mobil di jalan, dan hampir semua orang berpakaian seragam sederhana, seolah-olah mereka hidup dalam satu ritme yang sama. Sesampainya di hotel, Ahmad langsung beristirahat sejenak. Ia tahu besok hari akan menjadi awal dari petualangan yang tak terduga. Esok paginya, setelah sarapan singkat, ia dijemput oleh seorang staf Kementerian Luar Negeri untuk menghadiri acara resmi di salah satu gedung pemerintahan. Acara tersebut adalah pertemuan rutin antara perwakilan diplomatik asing dan pejabat Korea Utara. Meski terlihat seperti agenda formalitas, Ahmad tahu bahwa ini adalah kesempatan emas untuk mulai menjalin hubungan. Di ruang pertemuan yang luas dan dingin, Ahmad duduk di antara puluhan diplomat dari berbagai negara. Semua mata tertuju pada layar besar di depan ruangan yang menampilkan video propaganda tentang kemajuan Korea Utara. Setelah video selesai, seorang pejabat senior naik ke podium dan memberikan pidato panjang tentang pentingnya solidaritas internasional. Ahmad mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail yang mungkin berguna untuk misinya. Setelah acara resmi usai, para diplomat diajak untuk makan siang bersama di ruang makan yang megah. Disinilah Ahmad mulai beraksi. Ia sengaja duduk di meja yang sama dengan seorang pejabat senior bernama Pak Chek, seorang pria paruh baya dengan raut wajah yang ramah namun tetap waspada. Awalnya percakapan hanya seputar topik umum seperti cuaca dan makanan, tapi Ahmad perlahan-lahan mengarahkan pembicaraan ke arah yang lebih personal. "Pak Chej, apakah Anda pernah mendengar tentang Indonesia?" tanya Ahmad dengan nada santai. Pak Chej mengangguk pelan. "Tentu, saya tahu Indonesia. Negara kepulauan yang besar, bukan?" Ahmad tersenyum. "Betul sekali. Tapi tahukah Anda bahwa Indonesia juga merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia? Kami memiliki lebih dari 200 juta Muslim yang hidup berdampingan dengan damai bersama agama-agama lain." Mata Pak Cheti menyipit, seolah ia sedang mencerna informasi baru. "Muslim? Apakah mereka tidak bermasalah dengan pemerintah?" tanyanya hati-hati. Ahmad tertawa kecil. "Tidak sama sekali. Justru Islam di Indonesia adalah bagian penting dari identitas nasional kami. Nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan kerja sama sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Itu sebabnya kami bisa hidup harmonis meskipun berbeda-beda." Pak Ceki tampak tertarik. Ia mulai bertanya lebih banyak tentang Islam, tentang bagaimana orang-orang Muslim beribadah, dan apa saja prinsip dasar yang mereka anut. Ahmad menjelaskan dengan sabar, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti tanpa terlalu teknis.
Ia juga menyebutkan bahwa Indonesia pernah mendukung kemerdekaan Korea Utara di masa lalu, sesuatu yang membuat Pak Chai semakin terkesan. Ketika jam makan siang hampir usai, Pak Chai menepuk bahu Ahmad dan berkata, "Anda harus datang lagi ke acara seperti ini. Ada banyak hal yang ingin saya ketahui lebih lanjut tentang negara Anda." Ahmad mengangguk dengan senyum lebar. Ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju hubungan yang lebih dalam. Namun, Ahmad juga sadar bahwa jalan di depan masih panjang. Ia belum bertemu dengan Kim Jong-un, pemimpin utama Korea Utara, yang kabarnya sangat tertutup dan jarang berinteraksi dengan orang asing. Tapi jika ia bisa membangun kepercayaan dengan pejabat seperti Pak Chai, mungkin suatu hari nanti pintu itu akan terbuka. Dengan perasaan optimis, Ahmad kembali ke hotelnya. Ia duduk di tepi jendela, memandangi langit malam Pyongyang yang gelap namun penuh bintang. Di benaknya, ia berharap bahwa misinya ini tidak hanya akan membuka mata Korea Utara tentang Islam, tetapi juga membuka pintu bagi perdamaian dan kerja sama global. Dan entah bagaimana, ia merasakan bahwa ini baru permulaan. Hari-hari berikutnya di Pyongyang terasa lebih dinamis bagi Ahmad. Setelah pertemuannya dengan Pak Chai, ia mulai aktif menghadiri lebih banyak acara diplomatik dan pertemuan informal. Ia menyadari bahwa Korea Utara bukanlah negara yang sepenuhnya tertutup, melainkan sebuah negara yang sangat hati-hati dalam memilih siapa yang mereka percayai. Ahmad tahu, untuk bisa mendekat ke pusat kekuasaan, ia harus sabar dan konsisten. Suatu sore, saat sedang menikmati teh hijau di ruang tamu Kedutaan Indonesia, Ahmad menerima telepon dari staf Kementerian Luar Negeri Korea Utara. Mereka mengundangnya untuk hadir dalam jamuan makan malam resmi yang akan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara itu. Ahmad tidak tahu pasti apa tujuan undangan ini, tapi ia merasa ini adalah kesempatan besar. Ia langsung bersiap-siap, memastikan penampilannya rapi dan profesional. Malam itu, Ahmad tiba di sebuah gedung pemerintahan yang megah. Ruangan makan malam telah dihias dengan lampu kristal yang berkilauan, dan meja panjang dipenuhi hidangan tradisional Korea Utara. Para diplomat asing duduk bersama para pejabat lokal, menciptakan suasana yang formal namun hangat. Ahmad mencoba mencari tempat duduknya sesuai arahan panitia, dan betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa kursinya berada tepat di samping seorang pria yang tampak berwibawa, Kim Jong-un. Awalnya, Ahmad merasa gugup. Ia tahu Kim Jong-un bukan orang sembarangan. Pemimpin Korea Utara ini dikenal sebagai sosok yang sangat protektif terhadap negaranya, bahkan jarang berinteraksi langsung dengan orang asing. Namun, ketika Kim Jong-un menyapa Ahmad dengan senyum tipis dan jabat tangan singkat, Ahmad merasa ada celah untuk membuka percakapan. "Selamat malam, Tuan Fauzi," kata Kim Jong-un dalam bahasa Inggris yang fasih. "Saya dengar Anda berasal dari Indonesia." Ahmad mengangguk sopan. "Betul, Yang Mulia. Saya sangat bangga menjadi warga negara Indonesia." Kim Jong-un tersenyum tipis. "Indonesia, negara yang besar, bukan? Saya pernah membaca tentang sejarah kalian. Sangat menarik." Ahmad memanfaatkan momen ini.